Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa hari ini kita bantu saya untuk kuliah keterampilan pribadi dan etos kerja. Jadi dulu keterampilan pribadi etos kerja ini saya cerita sedikit ya. Ini ada dua, yang namanya dulu soft skill. Soft skill 1, soft skill 2. Soft skill 1 sekarang ini diubahnya jadi keterampilan pribadi dan etos kerja, jadi lebih menjurus ilmunya. Nah kalau soft skill 2, soft skill dan soft skill, bukan soft skill, soft skill. Kalau soft skill 2 itu teknik negosiasi dan kepemimpinan. Sebetulnya begini, soft skill kalau sudah jadi mata pelajaran seperti ini sudah bukan soft skill lagi, karena dia tidak dituntun dalam ranah yang hard. Ya, jadi hard skill itu bukan Anda menguasai komputer saja, Anda menguasai lab, Anda menguasai apa, itu hard skill. Nah kalau soft skill sudah dikasih di kuliah begini juga sudah hard skill, karena dia itu harus diasah. Ya, misal kalau ada orang, kenapa ada orang yang bisa speak enggak? Ada orang yang sudah belajar nggak bisa ngomong, karena dia terus mengasah. Jadi mengasah itu adalah proses. Proses itulah adanya soft skill. Ya. Jadi kalau kalian hanya duduk di sini, kita kasih materi kuliah, ini sudah hard skill. Jadi hard skill itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya hard. Anda menguasai rekayasa komputer, Anda menguasai apalagi komunikasi media, Anda menguasai itu hard skill. Termasuk yang kemudian berubah ya, mata kuliahnya jadi keterampilan pribadi dan etos kerja. Kadang-kadang ada orang yang licik tanda kutip, ya, tricky. Misal Anda sudah merasa PDKT-nya sudah lama, tapi ada orang yang baru masuk, dia bisa attach begitu kuat, misalnya dengan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing bisa sangat tertarik dengan orang. Ya. Di satu sisi mungkin dia memanfaatkan kelemahan yang lain. Kalau dulu bahasa licik orang, tricky orang, ya itu menurutmu yang kalah saingan. Hati-hati. Ya, dunia ini apapun kita dalam setiap langkah itu selalu berkompetisi. Nah, pemenangnya bukan Anda yang memiliki IPK 4,0. Maka kemudian ada istilahnya survival. Tahu survival? Sekarang ini tidak lagi digunakan istilah survival, jarang, tapi digunakan istilahnya apa? Sustainability. Ya, keberlanjutan. Karena dulu istilah survival, kalau dia menguasai ilmu komputer, Anda tidak, maka dia akan menjadi pemenangnya. Bahkan dalam dunia karir pun dia bisa karirnya lebih cepat. Ya, tapi belum tentu sustain. Ya, belum tentu sustain. Jadi orang yang memiliki sesuatu yang lebih belum tentu bisa sustain. Sustain itu tidak hanya di dalam kantor, tapi bisa lingkungan. Nah kembali lagi ya, tadi itu sustainability. Jadi kalau orang yang memiliki sesuatu yang lebih belum tentu bisa sustain. Sustain itu tidak hanya di dalam kantor, tapi bisa di lingkungan. Nah kembali lagi ya, tadi itu sustainability. Jadi kalau dia attach begitu baru juga masuk, kita sudah ini, karena mungkin Anda tidak pernah memberikan senyum terbaikmu ke dosennya. Nah, padahal mungkin kamu sudah kerjakan ini, bukan? Tugas akhirnya, ya, assignment-nya udah bagus banget ini. Dia kerja 2 minggu, siang malam, gak pernah tidur. Pacar dia putusin, yang penting ngerjain tugas dia selesai. Tapi dosen yang baca, that's good, boleh, hebat kan? Anda senang dipuji, ambil dulu. Ini bawa kelas ini, ambil dong, nggak apa-apa. Ini materi sidang saya. Kurang apa coba? Hebat. Ya, dia ketemu saya nih, Pak, ini tugasnya. Tuh,
pilih yang mana? Kumel dengan yang dijilid. Anda akan puji yang mana? Ini tugasnya sama loh ini. Anggaplah sama tugasnya. Ya, saya akan memberi nilai A untuk ini kan. Ya. Tapi Anda protes. Pak, kok kita sama-sama dapat A? Ini protes. Kenapa dia dapat A? Ini juga dapat A. Ada satu biji dan satu enggak. Kenapa? Saya nggak butuh performance tampilan di luar. Kamu bisa nggak jelasin? Bisa tidak? Ya, saya suka berorganisasi, saya suka bersosialisasi, saya suka bertemu orang, saya suka banyak sekali. Tapi kelemahan saya tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Kadang-kadang datang masih terlambat, kadang-kadang waktu istirahat saya juga harus terpotong, tidak cukup baik untuk mengelola kapan saatnya saya bermain, kapan saya kuliah, seperti itu. Itu urusan saya. Ini soal. Anda tahu, ya, saya belum tahu, tapi nanti kita akan sama-sama tahu. Gimana hasilnya itu proses, jangan dituntut. Karena ini harus terus belajar, menghargai yang lain. Jadi respect responnya ini, dia ada project personalnya. Ya. Kemudian kita kasih yang paling simpel. Dosen pengampu itu bicara, kita kasih yang paling sederhana. Apa itu? Cuma bikin poster. Mata kuliahnya ini tujuannya mampu menciptakan jawaban persoalan keterampilan pribadi. Nah, nanti pelan-pelan saya jelaskan tugas. Saya kasih contohnya ada nanti. Yang pertama, capaiannya singkatnya begini. Ada beberapa sekali pertemuan, hanya penting Mas. Hari ini kita mulai dengan pengertian dan hambatan dalam pengelolaan waktu, kemudian prioritas waktu. Ini bagus loh deh, kalian kalau ikut ini, ya nanti mungkin saya sarankan kalian ikut. Nggak apa-apa untuk anda ini saya bebas. Kalau dulu ada namanya MBKM, jadi ada mahasiswa angkatan siapa yang dari Kalimantan, dari Padang. Sinkronisasi waktu antara rencana kerja pribadi dan etos kerja, diseminasi, kemampuan penguasaan teknologi, pengertian dan penetapan. Itu ya, yang kemarin ini, Anda ada 4 atau 5 pertemuan yang tidak di kelas. Silahkan di mana saja Anda kerja, tapi di waktu yang itu yang sudah ditetapkan. Nah, pengalaman saya yang ada angkatan sebelumnya malah dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berkunjung ke perusahaan lain dengan mata kuliah lain. Dan dosen tahun-tahun sebelumnya memang sepakat untuk menamakan project based learning ini dengan istilah di kelasnya sendiri, yaitu namanya tugas proyek atau tugas besar, tugas kelompok. Ini tugas sampai 6 orang, kemudian dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14 mereka akan bekerja untuk menyelesaikan tugas besar. Tugas besar itu apa? Ini bikin satu poster dari individu, tokoh, institusi, kelompok manusia, kelompok orang, grup dan lain-lain yang menginspirasi. Tahun ini mereka bikin studium general. Di mana? Di hallnya Biotron. Kelihatannya sederhana ya. Ini poster ini kan bisa diselesaikan dalam 1 malam, tapi ini dikerjakan dalam 1 semester. Coba kalian yang sudah pernah ikut, ya, ini bisa dikerjakan 1 minggu, tapi dikerjakan dalam 1 semester. Maksudnya gimana? Kalau Anda sungguh-sungguh tahu di situ, maka Anda akan tahu sejauh mana Anda memiliki etos. Nggak mudah memelihara atau memaintenance emosi kerjasama itu nggak mudah. Sehingga Anda mengatakan ini hidup walaupun orangnya sudah mati, misalnya ini kan masih hidup, ada kan yang sudah meninggal, tapi dia masih hidup, Pak. Jiwa dan inspirasinya, itu intinya. Dia bisa menggerakkan, dia bisa melompat di zaman yang kita belum lahir. Kata Pak Harto,
karena hebatmu saya ingin undang Anda ke istana. Ya Pak, tapi satu syarat, saya jangan diminta pakai celana panjang, karena pendek begini aja. No way, kata suami. Kita bisa ketemu di ruang yang lain, lapangan golf, tapi istana nggak boleh. Bertahan di prinsip masing-masing. Pada saat zaman Pak Harto saja dia, saya nggak bisa Pak, udah celana pendek. Ya kalau sholat dia tetap pakai sarung deh, dia nggak pakai celana sarung, celana panjang maksudnya. Apa itu waktu? Ya, kita dibatasi di seluruh dunia 24 jam. Waktu satu hari 24 jam. Berapa itu? 1440 menit, 86.400 detik, tidak kurang, tidak lebih. Tetapi kita berbeda. Ya, dalam arti kata bedanya gimana? Ada di belahan lain yang sekarang sedang menikmati tidur. Di belahan yang lain sedang pulang kerja. Di belahan yang lain sedang bangun tidur. Tapi ada 1-2 kota di belahan yang lainnya tidak pernah mencicipi siang, tidak pernah mencicipi malam. Mereka yang ada di ujung-ujung. Ya, kita dengan negara tetangga saja itu bisa beda. Dengan Singapura, dengan Brunei, dengan Malaysia, mereka 1 hour earlier than kita. Ya, jadi kita behind mereka 1 jam. Kenapa? Coba, kalau Anda lihat perputaran bumi, dia mutar, matahari tetap, tapi muternya kan nggak statis begitu. Dia muternya turun naik. Ya. Bagian 8 kerja, 8 tidur, 8 tidur cuma 4 jam, 4 jamnya jadi apa? Drakor. 8 tidur cuma 4 jam, kamu tidur 4-nya apa? Kerjain tugas. Ternyata nggak gampang ya, betul nggak? Ya, artinya lulus di situ apa? Ada pengelolaan waktu salah satunya. Gitu loh, kamu dipaksa-paksain. Ya, artinya apa? Anda harus ada prioritas di waktu itu adalah kuliah untuk lulus. Supaya dapat nilai A terus, oke. Jadi prioritasmu sekarang kuliah. Tapi kuliahnya nggak cukup. Percaya nggak? Ya, saya pernah ada di dunia Anda belum pernah ada di sana. Nanti, bukan berarti kita tidak bisa untuk menjalankan kasar. Bisa dong. Tapi jangan habiskan pada waktu itu. Anda itu hanya untuk menyesali diri. Ya Allah, kenapa nasib saya begini? Lama-lama tiap hari 4 jam kalian doang. Gelap semua deh. Hanya satu yang tadi. Berikan inspirasi kepada orang lain. Dorong keluarkan potensi terbaik, manfaatkan kekuatan daya pikir, bangun tim kerja loh, tim kerja. Tidak ada dunia kerja sekarang ini yang hanya menuntut Anda individu dulu. Nggak ada deh. Nggak ada. Kamu kalau individualis, uang. Saya sudah katakan ya, uang 2 hal. Introvert, Anda merasa, saya ini orang dia introvert, nggak usah bangga-bangga. Saya ini orangnya insecure, nggak usah bangga. 2 hal yang akan mengunci Anda untuk tidak produktif dan kalian akan tidak sukses dalam hidup. Gak usah jadi pemalu. Itu dia udah berani bilang nilainya ada C. Ya, berani nggak kamu tampilin foto bersama orang tua? Berani? Kadang ada orang yang malu, masa orang tua? Kalian mahasiswa ini betul-betul harus ubah. Kalau tidak, Anda tidak bisa melompat. Pak, saya tinggal dengan keluarga nih, kata ya David. Iya, tapi keluargamu itu tidak akan bangga ketika perilakumu sama dengan ketika Anda siswa. Ya David, ini kamu sudah kuliah, gimana sih mata kuliahmu? Ada nggak tentang itu? Ada dong, kamu nggak bisa bohong. Kalau IPK-nya 4,0, berarti dia menandakan bahwa Anda sukses sebagai mahasiswa, tapi belum sukses sebagai manusia. Kalau self-awareness orang, self-awareness
awareness orang lebih tinggi yang 2,5 dibanding 4,0, bisa jadi next trip untuk perjalanan hidupnya dia akan lebih sukses. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini materi yang sangat menarik Pak ya, apalagi dengan teman-teman yang lintas angkatan, lintas dari daerah banyak nih ya. Nah mungkin masalah kita masih sama Pak seperti Gen Z ini ya. Ketika kita telah menetapkan waktu ya, mungkin ada distraksi dari gangguan nih, baik dari internalnya maupun dari eksternalnya, kayak dari teman-teman Gen Z ya, ada mood swing-nya, jadi gampang berubah nih Pak. Jadi teman-teman ini banyak rencana ini menjadi nggak bisa dieksekusi gara-gara terlalu banyak hal-hal kecil yang akhirnya berdampak yang besar Pak. Jadinya molor, jadinya waktu-waktu yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik jadinya loss lah. Itu kira-kira menurut Bapak nih, dari pandangan Bapak yang udah malang melintang dari segi apapun nih, bagaimana caranya Pak tips dan triknya untuk teman-teman mahasiswa Pak? Terima kasih. Ya gini, kalian ini terlalu banyak keinginannya ya, tapi tidak menyadari sampai sejauh mana kalian bisa mencapai itu. Nah ini ada materi yang bagus di sini tadi tentang kapasitas. Anda harus tahu kapasitas. Ternyata kapasitas itu juga ada bagian dari pengelolaan. Kapasitas itu berbeda dengan kapabilitas. Apa yang ditanyakan oleh Aziz itu bahkan lebih lower lagi dari kapasitas, artinya baru proses Anda menuju ke situ. Maka bukan tidak boleh Anda menyusun sebuah puzzle, tapi menyusun puzzle juga ada tahapannya, bukan menyusun semua jadi puzzle sedetik itu juga jadi gambar yang bagus. Lakukan dalam satu waktu itu malah juga akan memuliakan. So, Anda bagi di sini, ya, latihan-latihannya, goal setting, ini prioritas. Ada tanamkan kita. Yang masalahnya itu, Anda belum bikin ini, belum menuju ke sini, Anda nggak sadar diri. Nah, pertanyaan dia tadi mengarah pada orang yang nggak tahu diri. Ukur kemampuan. Maka dari awal tujuan mata kuliah ini salah satunya adalah capaian untuk mahasiswa yang bertanggung jawab setelah selesai ini bisa bermutu dan terukur cara berpikir, bekerja sama akurat, komunikatif, punya nilai dan sikap, bukan kemudian jadi sombong. Itu ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Doni atas kesempatannya untuk bertanya mengenai manajemen waktu Pak. Seperti yang saya ketahui kan, Bapak Doni sebagai dosen yang menurut saya kegiatannya itu sangat sibuk, keluar kota hingga keluar negeri. Sampai sekarang Bapak Doni masih ada kegiatan untuk kita gitu, memberikan materi. Sampai saat ini pun Pak Doni kayak kegiatan itu masih terlihat terhandle gitu. Sedangkan saya sebagai mahasiswa manajemen industri pada saat kuliah itu aja ngerasa sangat keteteran terhadap tugas-tugas yang banyak dari mata kuliah manajemen industri gitu, dan juga terdapat noise lain yang menjadikan tugas itu kayak lebih terbengkalai gitu. Mungkin pertanyaannya, ada nggak sih Pak caranya biar kita dapat menghandle waktu, biar nggak stres tentang menghadapi ya keseharian kita gitu Pak? Terima kasih. Saya belajar juga malas-malasan dulu, tapi kita juga dipaksa, ya. Sehingga ada kakak kelas saya waktu itu memberi 3 hal. Coba dan kamu belajar manajemen waktu kuliah, manajemen waktu berorganisasi, dan manajemen hati. Mana yang harus saya prioritaskan? Mana yang harus saya lakukan lebih awal? Nah, saya sempat juga mengikuti irama ini, rencanakan setiap hari, jadwalkan setiap mingguan, jadwalkan setiap hari. Sempat deh. Bahkan juga makan pun saya sempat ikuti. Pagi makan apa, nanti siangnya apa, sorenya apa. Saya paksa juga tidur juga kurang dari jam 10 sudah tidur.
Saat semester 1, semester 2 ini kan penurut sekali kita ini ya dengan kuliah. Inilah waktu terbaik Anda untuk mengelola belajar, mengelola waktu. Nah, kalau sudah semester 3 ini jiwa berontak mahasiswanya sudah mulai, ya. Atau malah sebaliknya, Anda sudah terbiasa dengan hal yang belum biasa dan dibiasakan untuk menjadi biasa. Lama-lama ini nggak perlu lagi juga Anda harus tulis untuk diatur karena sudah ada ritmenya. Ya tinggal Anda bikin aja agenda dan jadwal-jadwal. Nah, ini pertanyaan, saya bukan sombong, ini sudah kesekian puluh lah, sudah kesekian ratus. Gimana sih kalau saya lihat Doni, kok kayaknya nggak punya nyawa, kesana kemari, jalan kesana kemari, gimana? Karena apa deh? Kuncinya satu aja sih saya, ya, jangan merasa capek. Aktivitas lagi nih, mahasiswa pun ya, kakak-kakak kelas mereka mungkin sampai sekarang pun saya layani kok. Dosen yang lain juga karena saya sesalkan. Nah, mahasiswa saya dulu kok mereka di sini. Artinya, kadang jam 10 saya buka pintu. Anda mau ajak diskusi, mau ajak di mana dia angkringan, saya masih oke. Kenapa? Saya menyenangi itu katanya. Saya menyenangi semua pekerjaan. Semua kegiatan itu saya senang. Walaupun kadang kita harus batasi. Latih, ya. Tapi berproses, itu pasti. Dan coba cari kesibukan deh. Jadi pertanyaannya Pak, dalam mengerjakan sesuatu kegiatan belajar atau menyelesaikan tugas kuliah nih Pak, lebih baik mengerjakan yang susah terlebih dahulu atau yang gampang dulu ya Pak dalam dalam variabel waktu yang sama. Makasih Pak. Latar belakang ini harusnya dari ide dan kalimat. Ini latar belakang. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhirnya latar belakang sebelum tujuan dan lain-lainnya itu ya suka. Ini harusnya ide murni, idemu dan kalimat. Sesekali aja sisipi kalau Anda pernah terpikir ada kutipan. Jadi bukan mengutip semuanya. Apa yang kamu bayangkan itu? Tulis sejelek-jeleknya. Rumus saya tulis sejelek-jeleknya. Dan kamu punya waktu untuk mengoreksi. Baru pakai EYT. Tidak sama dengan AI. Jadi tulis saja apa yang ada di hidupmu, walaupun jelek tulis saja. Artinya ya. Jangan berpikir segala sesuatu itu perfectnya dulu. Idealismenya dulu, sempurnanya. Kerjakan yang menurutmu bisa kamu selesaikan lebih awal. Memudahkan itu isi pasti yang mudah. Baru step yang ketiga adalah kalau kalian ingat waktu saya kuliah ini saya pernah baca nih dari jurnalnya ini, tambahkan aja dikit deh manis. Menurut Fitri 2022 dalam tugas akhirnya mendukung pernyataan. Begitu doang. Tapi kan kalian kadang-kadang bacanya sudah jadi, sudah dia bikin perfect. Nah kalian ingin sama dengan kan ini, kamu mulai dari yang sulit. Selama-lamanya hidupmu akan sulit. Makanya ada yang nggak selesai-selesai karena dari latar belakang dia ingin langsung perfect. Nah, nggak selesai-selesai. Satu paragraf latar belakang nggak selesai karena kenapa? Dia mau memasukkan orang lain di dalam hidup. Yang lain sudah wisuda, dia belum wisuda. Mungkin setelah yang lain punya anak cucu dia baru wisuda. Mungkin ini menjadi problem saya sebagai mahasiswa dan juga banyak teman-teman di sini, di mana kita memiliki kebiasaan yang diberikan tugas dalam waktu yang panjang, tapi kita lebih memilih untuk mengerjakan di tenggat waktu yang sudah mendekati tenggat waktunya. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai problem tersebut, baik dari sudut pandang akademik, terlebih manajemen waktu ini nanti akan menjadi soft skill yang sangat penting sebagai etos kerja kita di dunia profesional. Terima kasih, Pak. Ya. Saya katakan satu goal ketika kuliah itu adalah tujuan akhirnya, ultimate goalnya. Kalau pakai AHP, Anda nanti AHP di manajemen industri,
ultimate goalnya itu adalah Anda lulus dengan selamat. Selamat itu artinya apa? Ya, sesuai target waktu Anda kuliah di sini berapa tahun? 4 tahun. Anda lulus dari MNI 4 tahun dengan selamat dan bahagia. Tambah lagi tuh, ya, ultimate goalnya lulus dengan selamat dan bahagianya di mana? Anda punya IPK yang membanggakan. Misal, ya, walaupun IPK biasa-biasa saja, yang penting lulus. Oke, nggak usah ada bahagia itu. Lulus dengan selamat dan bahagia. Ya, artinya apa? Anda harus ada prioritas di waktu itu adalah kuliah untuk lulus. Apa ini yang kamu maksud dengan pekerjaan yang panjang? Kalau ini tugas yang panjang selama 4 tahun, maka ya, setiap semester seperti mata kuliahnya kan sudah Anda dapat. Anda seperti memetakan perjalanan hidupmu 4 tahun. Mengerti? Boleh saja target kecil-kecil Anda itu setiap mata kuliah itu A, ya. Tapi target besarnya itu satu aja, sempurnakan kuliah. Jadi Anda lulus dengan selamat, bahagia, dan sempurna. Semuanya itu aja untuk hari ini.